Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu materi yang dipelajari di kelas 12 Matematika Wajib, yaitu analisis bangun ruang atau analisis dimensi 3. Materi ini akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah. Dan pada video pertama ini kita akan belajar jarak titik ke titik atau jarak antar titik. Pastikan teman-teman lihat videonya sampai tuntas, karena di sini akan saya bahas 5 contoh soal dengan bentuk berbeda, dan di akhir video nanti akan ada satu soal latihan yang bisa teman-teman coba. Oke, sebelum kita bahas jarak titik ke titik, terlebih dahulu teman-teman harus bisa membedakan apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Oke, nah perhatikan di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Teman-teman perhatikan di sini yang diwakili dengan huruf ya A, B, C, D, E, F, G, H itu yang disebut dengan titik. Ya, titik itu berdimensi 0, tidak memiliki ukuran. Oke. Di sini titik. Apakah titik harus selalu di pojok seperti ini? Tidak. Misalkan teman-teman tambahin di sini tengah-tengah antara AB adalah titik P, boleh. Ini titik. Nah, biasanya titik itu digambarkan atau dituliskan dengan huruf kapital ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan titik. Sekarang garis. Perhatikan di sini rusuk AB, BC, CD dan seterusnya. Tahu ya, rusuk. Ini rusuk AE. Nah, itu mewakili garis, teman-teman. AB, ini rusuk AB, ini mewakili garis. Garis itu panjangnya itu nggak hingga ya. Jadi misalkan garis AB berarti bisa teman-teman perpanjang ke sini gitu. Tapi gimana kalau dibatas? Berapa panjang AB? Nah, kalau memiliki panjang itu disebut ruas garis atau segmen. Oke? Jadi panjang AB, nah ini berarti segmen, bagian dari garis. Jadi dibatasi dari A ke B. Tapi kalau hanya dikatakan sebagai garis itu panjangnya nggak hingga. Jadi bisa diperpanjang ke sini. Ini bisa diperpanjang ke sini. Oke? Nah, rusuk-rusuk ini adalah segmen atau ruas garis. BC sama. CG sama. Nah, itu yang disebut dengan garis. Sekarang bidang. Kalau bidang, ini masuknya ke dimensi 2. Dia memiliki panjang dan juga luas. Misalkan di sini mana yang termasuk bidang? A, B, C, D, ini bidang alas. Ini bidang, teman-teman. Kemudian yang di depan nih, A, B, F, E, ini juga bidang. Kemudian yang di sebelah kanannya, B, C, G, F, ini bidang. Oke? Nah, ini kubus ini memiliki berapa bidang? Memiliki 6 kan? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, itu yang disebut dengan bidang. Oke, bisa membedakan ya? Nah, sekarang kita akan coba ngebahas beberapa soal mencari jarak dari titik ke titik. Misalnya dari kubus ini kita akan mencari berapa sih jarak dari A ke C, misal kalau panjang rusuknya diketahui. Atau misalkan kita akan mencari berapa sih jarak dari A ke titik tengah GH kalau panjang rusuknya diketahui. Oke, kita langsung aja ke contoh soal dan pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan yang pertama jarak titik C ke F, yang kedua jarak titik E ke titik C, dan yang ketiga jarak titik G ke titik tengah AB. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jarak titik C ke titik F. Oke, berarti dari C ke F yang ini ya. Nah, kita akan mencari panjang ini, teman-teman. CF ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya, diagonal bidang atau diagonal sisi. Nanti panjangnya dia pasti sama dengan diagonal sisi yang lainnya. Mana aja diagonal sisi pada kubus ini? Di sini. EB diagonal sisi juga, diagonal bidang. Pasti nanti panjangnya sama aja dengan CF. Ya. AF sama. Kemudian dari H ke C, HC, dari G ke D, kemudian dari E ke G, ini sama diagonal bidang semua atau diagonal sisi. Dari sini dari G ke B ini juga sama. Ya. Semua diagonal bidang atau diagonal sisi itu panjangnya sama. Jadi kalau kita nyari CF berarti kita udah dapat panjang diagonal bidang yang lainnya. Oke. Nah, kita akan mencari panjang CF.
Perhatikan panjang BC dan BF ini kan rusuk. Tadi rusuknya panjangnya A, kita tulis aja. Panjang BF A, panjang BC juga sama A. Sekarang kita perhatikan segitiga BCF. Ini siku-siku di B. Ya, siku-siku di B. Kita akan jawab soal yang A dulu. Kita gambar BCF, siku-siku di B, segitiganya. Siku-siku di B, ini B, siku-siku di sini, kemudian C dan F. Jadi ini titik C, di sini titik F-nya. Yang akan kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Ya, udah dipelajari kan waktu SMP. Nah, panjang CF, kita akan nyari jarak dari C ke F atau panjang CF, itu sama dengan akar dari BC kuadrat. BC-nya A, BF-nya juga A. BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Ya, sama dengan akar, BC-nya berapa? BC itu A. Jadi A dikuadratkan ditambah BF-nya juga A sama A dikuadratkan. Sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Berapa? 2A kuadrat. Ini sama aja dengan akar 2 kali akar A kuadrat, gitu kan? Akar A kuadrat berapa? Ya A. Kuadrat diakarkan, ya kuadratnya kita hapus aja. Jadi akar A kuadrat itu A. Akar 2 tetap akar 2. Jadi panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Jadi kalau teman-teman ditanya berapa panjang ED misalkan, ya ini pasti sama A akar 2 karena dia masuk diagonal bidang. Seandainya rusuknya bukan A, seandainya rusuknya itu 12, EF berapa? Ya 12 akar 2. Teman-teman tinggal ganti aja A-nya. Oke? Ini juga sama. Ini juga 12 akar 2 seandainya rusuknya A. Seandainya sekarang rusuknya, misalnya pada soal kubus rusuknya 16 misalkan. Berapa panjang AC? Ayo, berapa? AC ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang, ya rusuk akar 2 seperti yang kita cari barusan. Berarti kalau rusuknya 16, AC adalah 16 akar 2. Nggak usah teman-teman hitung lagi. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut ke bagian B. Oke, sekarang kita jawab bagian B. Berapakah jarak dari titik E ke titik C? Dari E ke C. Nah, ke sini. Ini juga diagonal, tapi diagonal yang tembus ke bagian dalam kubus. Ini disebut sebagai diagonal ruang. Di sini diagonal ruang mana aja selain EC? Bisa juga D ke F, ya. DF ini sama, kemudian dari H ke B ini sama, kemudian dari G ke A juga sama. Itu semuanya adalah diagonal ruang. Kita akan mencari diagonal ruang, ya. Oke. Nah, di sini rusuknya masih A, ini rusuknya itu A, ini A juga, tingginya juga sama A. Teman-teman perhatikan AC. Ya, maaf kalau nggak lurus. Perhatikan AC. AC ini adalah diagonal bidang. Tadi udah kita cari di bagian A, diagonal bidangnya kalau rusuknya A berapa? Ya, A akar 2. Berarti AC ini tanpa kita hitung lagi, ini pasti A akar 2 karena AC ini adalah diagonal bidang. Sekarang perhatikan rusuk AE. AE ini kan sama aja dengan CG kan. Ini termasuk rusuk. Jadi panjang ini pasti A. Nah, sekarang kita akan gunakan segitiga ACE. Oke. Bagian B, perhatikan segitiga ACE. Itu siku-siku di A. Ya. Siku-siku di A. Kemudian di sini C. Panjang AC-nya A akar 2. Kemudian di atasnya E. Panjang A ke E itu A. Nah, kita akan mencari EC. Sama, kita pakai Pythagoras juga. EC sama dengan akar. Berapa tuh? AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Ya enggak? AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Sama dengan akar. AC-nya berapa? A akar 2. A akar 2 kita kuadratkan. Ditambah AE-nya itu A dikuadratkan juga. A kuadrat. Sama dengan akar. A dikuadratkan itu A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan 2. Berarti yang ini
A akar 2 dikuadratkan itu sama aja dengan 2A kuadrat. Paham ya? Akar 2 dikuadratkan kan 2. A-nya dikuadratkan ya A kuadrat. Ditambah A kuadrat. Jadi berapa? 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 3A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu A. Berarti isi di dalam akarnya tinggal 3. Satuannya tadi apa? Sentimeter. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Dapat nih. A akar 3. Untuk setiap kubus ya, kalau rusuknya diketahui, diagonal ruangnya itu tinggal tambahin akar 3 di belakang rusuknya. Ya, itu kesimpulannya. Contohnya misalkan ya, seandainya pada kubus rusuknya itu 7 cm, berapa panjang HB? Ayo, HB ini diagonal ruang. Ya, panjang rusuk kali akar 3. Pasti 7 akar 3 cm gitu. Jelas? Berapa panjang DF? Sama, diagonal ruang juga. Pasti panjang rusuk kali akar 3. Simpel kan? Ingat ya, tadi diagonal bidang itu kali akar 2, rusuk kali akar 2. Kalau diagonal ruang, itu rusuk kali akar 3. Jadi yang B, ini jawabannya adalah A akar 3. Kita lanjut ke bagian C-nya. Oke, sekarang kita bahas bagian C-nya. Berapakah jarak titik G ke titik AB? Titik G ini, ke titik tengah AB ya, titik tengah AB. Oke, kita ya, anggap ini titik tengahnya, berarti jaraknya harus sama ya. Nah, ini titiknya kita sebut aja titik P. Jadi P ke B sama P ke A itu jaraknya sama, karena P ini di tengah-tengah AB. Nah, kita akan mencari jarak titik G ke titik tengah AB. Oke. Dari G ke titik tengah AB ke sini, berarti PG. Kita akan mencari PG. Oke, anggap lurus ya. Nah, karena AB itu panjangnya A, rusuknya kan A tadi. AB itu panjangnya A, berarti P ke B itu setengahnya. Ini setengah A. A ke P juga sama, setengahnya. Ini setengah A juga. Nah, sekarang kita perlu BG, panjang BG. Oke, panjang BG berapa? BG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rusuk akar 2. Karena rusuknya A, berarti BG ini adalah A akar 2. Oke. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah segitiga PBG. Ini siku-siku di sini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita gambar, ini bagian C ya. Bagian C, kita akan menggunakan segitiga PBG. Siku-siku di B. Ya. Ini P, ini B, ini G. Oke, PB-nya berapa? Setengah A dan BG-nya adalah A akar 2. Kita akan mencari PG. Caranya sama, kita gunakan Pitagoras di sini. PG sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BG kuadrat. BG kuadrat sama dengan PB kuadrat. PB-nya setengah A. Setengah A kita kuadratkan ditambah BG-nya A akar 2 dikuadratkan. Sama dengan setengah A kuadrat. Setengah dikuadratkan itu kan 1/4. Ya, A dikuadratkan A kuadrat. Ditambah A akar 2 dikuadratkan. Akar 2-nya dikuadratkan itu 2. A dikuadratkan ya A kuadrat. Ya, kita buat per 4 ya, biar bisa dijumlahkan. Ini 1/4 A kuadrat. Berarti 2 ini sama aja dengan berapa dibagi 4 coba? 8 dibagi 4 atau 8/4 A kuadrat. Paham ya? 2-nya kita ganti menjadi 8/4. Biar sama-sama penyebutnya 4, jadi ini bisa kita jumlahkan. Sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 8/4 A kuadrat. 1/4 tambah 8/4. Ya, 9/4 A kuadrat. Sama dengan 9/4. Akar dari 9 kan 3. Akar dari 4 itu 2. Akar dari A kuadrat itu A. Jadi jawabannya adalah 3/2A. Jadi jarak ini dari G ke P adalah 3/2A. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, jelas ya? Jadi di sini Pitagoras penting banget ya. Kalau teman-teman lupa, silahkan pelajari lagi masalah Pitagoras. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm
Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P, jarak titik E ke titik P adalah, oke, terlebih dahulu kita buat dulu, gambar dulu kubus ABCDEFGH. Ya, ini gambarnya kubus ABCDEFGH. Perhatikan penamaannya ya. Penamaannya biasanya berlawanan arah jarum jam A, B, C, D, kemudian E-nya di atas A, E, F, G, H. Ini penamaannya. Nah, kita akan mencari, oh ya, ini panjang rusuknya berapa? 4 cm. Ini 4, ini 4, semuanya 4 ya. 4 cm. Jika perpotongan rusuk AC dan BD, AC dan BD, ini AC dan ini BD, berarti tengah-tengahnya teman-teman. Ini tengah-tengahnya adalah titik P. Ini titik P. Jarak titik E ke titik P. Kita akan mencari jarak dari E ke P. Nah, bagian sini. Ya, kita akan mencari EP. Ini berapa? Oke. Nah, tanpa saya hitung lagi ya, AC ini kan diagonal bidang kan. Diagonal bidang itu sama aja dengan rusuk akar 2. Jadi panjang AC adalah 4 akar 2 karena rusuknya 4. AC itu pasti 4 akar 2. Nah, titik P ini adalah titik tengah dari AC. Jadi AP, PC, kemudian DP, PB ini panjangnya sama, setengah dari diagonal bidang. Jadi AP ini adalah setengah dari 4 akar 2 berapa? 2 akar 2. Kemudian PC juga sama, ini 2 akar 2. Jadi P ini pasti di tengahnya nih. Ya. Sekarang AE berapa? AE ini panjangnya rusuk yaitu 4. Sekarang kita akan menggunakan segitiga APE. Siku-siku di A. Oke, segitiga APE. Nah, AE-nya 4, kemudian AP-nya setengah dari diagonal bidang yaitu 2 akar 2. Kita akan mencari EP ya. Kita pakai Pitagoras juga. EP sama dengan akar dari berapa? AP kuadrat ditambah AE kuadrat. AP kuadrat ditambah AE kuadrat. Sama dengan akar AP-nya 2 akar 2. 2 akar 2 dikuadratkan ditambah AE-nya 4 dikuadratkan. Sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan kan 2 kan. 2 dikuadratkan 4. Jadi 2 kali 4, 8. Ini 8 ditambah 4 dikuadratkan 16. Sama dengan 8 ditambah 16. 24 ya. 24. 24 ini sama aja dengan 4 kali 6 ya enggak? Akar 4 kan 2. 2 akar 6. Satuannya cm cm. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 cm. Jawabannya A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Pada kubus ABCDEFGH, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD. Dengan HD berbanding DS sama dengan 2 berbanding 1. Jika panjang rusuk kubus adalah 6 cm, jarak titik F ke titik S adalah... Oke, kita buat dulu gambar kubusnya. Oke, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD. Jadi HD-nya kita perpanjang ya. Kita perpanjang. Oke, misalkan sampai sinilah. Ini titik S. Dengan perbandingan HD berbanding DS itu 2 berbanding 1. HD-nya berapa? Jadi ini DS itu adalah 1/2-nya HD. HD itu kan rusuk. Tadi rusuknya berapa? 6 cm. Jadi kalau HD-nya 6 berarti ini setengahnya teman-teman. 3. Karena 2 berbanding 1. Ya. Paham ya? Oke, ini titik S. Kemudian kita akan mencari jarak dari F ke S. F-nya mana? Yang ini ya. Jarak dari F ke S. Ini. Nah, ini. Oke, nah kita akan mencari jarak F ke S. Nah, kita memerlukan panjang HF. HF ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu rusuk kali akar 2. Masih ingat ya? Rusuk kali akar 2 karena rusuknya tadi 6. Berarti HF ini pasti 6 akar 2. Ini siku-siku di H, teman-teman.
Oke, sekarang kita buat gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Kita ambil segitiga S, F, H. Bayang ya, segitiga S, F, dan H. Ini siku-siku di H, siku-siku di sini. Panjang HS berapa? Panjang HS adalah 6 ditambah 3. Berarti berapa? 9. Kemudian panjang HF-nya 6 akar 2. Kita akan mencari FS. FS sama dengan pakai Pitagoras lagi. Akar dari HF kuadrat ditambah HS kuadrat. HF kuadrat ditambah HS kuadrat. Sama dengan HF-nya 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat ditambah HS-nya 9. Kita kuadratkan gitu. Sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat kan 36 ya. Akar 2 kuadrat itu 2. 36 kali 2 72. Ditambah 9 dikuadratkan 81. Sama dengan akar dari 72 ditambah 81. 153. 153. Oke. Oke, perhatikan di sini pilihannya itu ada akar 17 semua. Jadi pastinya 153 ini bisa kita bagi dengan 17 ya. Ini sama dengan, oke, nggak cukup ya. Saya lanjut ke 11 ini. Sama dengan 153 dibagi 17 itu 9. Jadi ini sama aja dengan 9 kali 17. Ya. Akar 9 berapa? Akar 9 itu 3. Jadi ini sama aja dengan 3 akar 17 satuannya cm. Jadi jawabannya adalah C. 3 akar 17 cm. Oke, sekarang kita bahas soal keempat. Diberikan balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 2 cm, BC-nya 4 cm, dan AE 2 cm. Jarak titik F ke perpotongan diagonal alas ABCD. Nah, di sini kita bahas masalah balok ya. Soal sebelumnya kita bahas kubus. Sekarang kita gambar dulu kita buat dulu gambarnya. Ya, perhatikan ini gambar baloknya. Di sini panjang AB-nya itu 2 cm, kita tulis aja. Panjang AB-nya itu 2 cm, BC-nya 4 cm, dan AE-nya 2 cm, tingginya 2. Jadi lebarnya 2, panjangnya 4, tingginya itu 2. Jarak titik F ke perpotongan diagonal ABCD. ABCD. Berarti perpotongan diagonal. Sini. Sini. Nah, perpotongannya tuh di sini, teman-teman. Ya. Kita anggap atau kita tulis aja ini apa ya? P aja ya. Titiknya P. Kita akan mencari jarak dari F ke P. Ke sini nih. Dari F ke P, nggak kelihatan ya? Atau sama aja dari E ke P, panjangnya akan sama. F ke P itu panjangnya akan sama dengan dari E ke P. Nah, kita perlu panjang AP dulu. Ini berapa nih? Atau PC ini berapa? Berarti kita butuh AC dulu. Kita cari dulu AC ya. Kita cari dulu panjang AC. Untuk nyari AC, perhatikan segitiga ABC. Ini siku-siku di B, teman-teman. Jadi AC itu sama aja dengan akar AB kuadrat ditambah ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan akar AB-nya berapa? AB-nya itu 2 dikuadratkan 4 ditambah BC. BC-nya 4, di sini dikuadratkan jadi 16. Jadi sama dengan akar 4 ditambah 16, 20. Akar 20 itu kan sama aja dengan 4 kali 5 ya. Akar 4 itu 2 akar 5. Jadi AC itu 2 akar 5. Sekarang AP. A ke P itu kan setengahnya dari AC. Ya 2 akar 5 dibagi 2. Ya akar 5. Jadi AP-nya akar 5. Dari A ke P-nya akar 5. Dari P ke C ini akar 5 juga. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari EP. EP itu perhatikan segitiga BP
F yang sebelah sini ya akan sama dengan kayak gini nih bentuknya. Dia siku-siku di sini, berarti ini siku-siku di B ya. EP itu berarti BP kuadrat, akar dari BP kuadrat ditambah BF kuadrat. Akar dari BP kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar dari, nah BP itu sama aja dengan AP ya. Dari B ke P itu panjangnya akan sama dengan dari A ke P, akar 5 juga. Berarti di sini akar 5 dikuadratkan ditambah BF dari B ke F itu sama aja dengan tingginya. Di sini 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 5 dikuadratkan itu 5 ditambah akar 2 dikuadratkan itu 4 sama dengan akar 9, akar 9 ya 3. Jadi jawabannya adalah D ya, 3 cm. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir soal nomor 5. Kita udah bahas soal tentang kubus, tentang balok, dan sekarang kita coba bahas soal tentang limas. Perhatikan gambar berikut ini. Tinggi limas TABCD pada gambar tersebut adalah, kita akan mencari tingginya teman-teman. Kita sebut aja ini titik, ini apa? P lagi lah. Kita akan mencari PT, berapa panjang PT. Nah, ini 5, berarti TC-nya 5 kan. Berarti TB juga dari T ke B ini sama. Ini 5. Kemudian dari T ke A juga sama 5. Dari T ke D juga sama 5. Kemudian rusuk alasnya ini 6, berarti AB 6, AD 6, kemudian DC juga sama 6 ya. Nah, kita akan mencari TP ya. Untuk mencari TP kita akan menggunakan, di sini saya akan menggunakan segitiga TPC. Siku-siku kan di sini. Berarti kita harus tahu panjang PC-nya dulu. Panjang dari P ke C itu sama aja dengan dari A ke P. Berarti sama dengan setengahnya dari AC. Oke, ini kan siku-siku di B ini. Kita akan mencari AC dulu. AC itu sebenarnya diagonal bidang. Ini pasti rusuk akar 2 ya. Nah, tapi kita pakai Pitagoras aja lah, biar jelas. Teman-teman perhatikan alasnya, ABCD itu persegi. A, B, C, D. Kita akan mencari AC dulu ya. Kita akan mencari bagian sini teman-teman. Jadi ini kalau lihat dari atas, dia alasnya itu persegi. Nah, AB-nya berapa? AB-nya kan 6. BC-nya juga 6. Ini 6, ini 6. Ini siku-siku di sini nih. Berarti AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat gitu. Sama dengan akar dari 6 dikuadratkan 36 ditambah BC-nya juga 6 dikuadratkan 36 sama dengan 36 kali 2. Ya enggak? Akar 36 itu 6, jadi 6 akar 2. Nah, AC-nya 6 akar 2. Dari A ke P itu kan setengahnya. Setengahnya dari 6 akar 2 berapa? Ya 3 akar 2. Dari P ke C sama 3 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga TPC ya. Segitiga TPC. Nah, sekarang perhatikan segitiga TPC itu siku-siku di P. Ini titik C dan ini titik T. TC-nya berapa? 5 cm. 5. Kemudian PC-nya 3 akar 2. 3 akar 2. Sekarang kita akan mencari tinggi limas. Tinggi limas itu berarti TP. TP kita pakai Pitagoras. Sama dengan akar dari, berarti TC kuadrat dikurangi ya. TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Sama dengan TC-nya 5 dikuadratkan 25 dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. 3 dikuadratkan itu 9. 9 kali akar 2 dikuadratkan 2. Ya, 9 kali 2, 18. Sama dengan 25 dikurangi 18, itu 7. Jadi jawabannya adalah akar 7 cm. Jawabannya adalah E. Oke, kita udah bahas 5 contoh soal yang berhubungan dengan jarak antar titik atau jarak titik ke titik. Nah, untuk menguji pengetahuan teman-teman seberapa paham materi ini, silakan teman-teman coba
soal berikut ini. Oke, kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.